Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Assalamualaikum guys, selamat datang lagi di channel Mixmax Film. Kali ini Mimin akan mereview film romantis yang sangat sedih dan menyentuh hati yang berjudul Be With You, yang wajib kalian tonton minimal sekali seumur hidup. Karena film ini sangat memberi energi positif, romantis, menyayat hati, dan bikin baper, film yang diadaptasi dari novel dari Takuji Ichikawa ini juga pernah jadi film jadul, dan film yang akan Mimin bedah ini merupakan remake penyempurnaan dari semua versinya. Mimin jamin bakal bikin baper. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, Mimin gak akan bosen-bosennya untuk minta dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena kami sangat membutuhkan itu semua agar bisa bertahan dan berkembang, hingga Mimin bisa terus menghibur dan menyebarkan arti positif dari feel semua film yang kami review. Dan langsung saja kita bedah film yang romantis, sedih, dan bikin baper yang berjudul Be With You-nya. Oke, selamat menonton dan gaskan. Cerita film ini akan berfokus pada sebuah keluarga yang sangat sederhana dari seorang pria yang bernama Woo Jin, yang harus merasakan kehilangan yang mendalam dengan secara mendadak dan pas lagi sayang-sayangnya pada istrinya. Di mana istri yang sangat dia cintai yang bernama Suah itu, sekaligus ibu dari anak yang bernama Jiho, sempat membuat karangan dongeng untuk keluarganya tentang kematian seorang ibu pinguin yang telah dipanggil Tuhan. Dan ibu pinguin itu tinggal sementara di negeri awan sebelum nanti akan dimasukkan ke surga bersama semua ibu di dunia yang telah meninggal. Dan di setiap harinya mereka hanya bisa mengintip dari celah awan untuk mengobati rindunya dan memperhatikan setiap perkembangan kehidupan anak-anak mereka di dunia manusia. Tapi mereka mempunyai kesempatan di setiap musim hujan di mana para ibu bisa menemui anak-anak mereka di dunia. Mereka bisa datang, bercengkrama, dan bermain dengan anak-anak mereka sebelum peri hujan mengingatkannya untuk segera kembali sebelum hujan menghilang. Karena jika mereka melewatkan tetesan hujan terakhir, mereka tidak akan bisa kembali ke negeri awan dan tak akan pernah lagi bisa melihat anaknya dari celah awan. Dengan menahan tangisnya, sang ibu pun berpamitan dengan anaknya dan segera kembali ke negeri awan. Dan itulah dongeng karangan yang ditinggalkan Suah untuk putra kecilnya. Dan kepergian Suah itu membuat Woo Jin jadi orang tua tunggal untuk Jiho, yang harus mengatur strategi agar tetap bisa menjadi tulang punggung keluarganya, tanpa membuat Jiho merasa kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Karena Woo Jin harus bangun jam 3 setiap hari dan pergi menyicil pekerjaannya sebagai petugas kebersihan kolam renang wisata, dan harus kembali ke rumah jam 6 pagi untuk membuat sarapan dan menyiapkan keperluan sekolah Jiho. Meskipun rutinitas itu sudah dijalaninya setahun lebih, Woo Jin tetap saja pontang-panting dan harus selalu meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan, demi bisa tetap bekerja dan membuat Jiho tidak terlambat ke sekolah. Karena setelah itu Jiho harus langsung ke tempat kerjanya untuk menuntaskan pekerjaannya lagi. Dan harus beres sebelum Jiho pulang dari sekolahnya. Dan ketika menunggu jemputan ayahnya, Jiho selalu mampir ke toko roti Paman Honggu, sahabat ayahnya, yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri. Beruntung Honggu merupakan orang yang lucu dan kreatif, sehingga bisa mengobati Jiho yang penyendiri dan pemurung setelah kematian ibunya. Bahkan Honggu menghibur Jiho dan menyatakan siap menggantikan Woo Jin ketika Jiho murung, karena Jiho ragu ayahnya bisa menghadiri lomba kekompakan keluarga. Hingga saatnya tiba, Woo Jin benar-benar berusaha untuk menghadiri lomba itu. Tapi Woo Jin yang seorang duda sederhana tidak disukai atasannya, karena jadi penghalang sang bos yang ingin mendekati karyawati yang ternyata menyukai Woo Jin. Hingga sang bos selalu berusaha untuk menjahilinya untuk mempermalukan Woo Jin dan selalu memberikan pekerjaan tambahan agar Woo Jin mengundurkan diri dari pekerjaan itu. 가야 되잖아. 근데 그 운동회 아무튼 빨리 합시다. 내가 집에 있는 형광등도 제대로 못 가로. Sedangkan saat itu Honggu yang akan menemani Jiho berlomba lari estafet keluarga dengan segala hambatannya, ternyata tidak bisa didaftarkan karena bukan orang tua kandung,
Beruntung Wujin datang tepat pada waktunya hingga mereka pun bisa mengikuti lomba itu. Tapi anak yang satu tim dengan Jiho larinya terlalu pelan yang membuat Jiho terlihat kecewa ketika dia berlari. Melihat itu Wujin pun berusaha berlari sekencangnya. Hingga Wujin yang ternyata mempunyai kelainan hormon membuatnya tumbang. Dan pingsan setiap jantungnya berpacu terlalu keras. Hingga setelahnya Wujin tidak henti-hentinya minta maaf atas penyakitnya itu kepada Jiho, yang membuat Jiho kalah dalam lomba itu. Tapi Jiho yang masih sekecil itu ternyata bisa mengerti keadaan fisik ayahnya dan tak mempermasalahkannya. Hingga Wujin yang juga seorang pria biasa tak bisa menahan tangisnya melihat ketegaran Jiho, langsung mengatakan kebanggaannya pada mendiang istrinya jika anak mereka mulai tumbuh dewasa, sambil melihat video kenangan keluarga kecil mereka di bawah selimut untuk menyembunyikan tangisnya. Hingga di suatu pagi di hari libur mereka, musim hujan datang menandai pergantian musim, di mana musim ini selalu dinantikan Jiho yang mengingat janji ibunya, seperti dalam dongeng karangannya, dan Jiho yang masih polos mengharapkan ibunya akan datang di hari pertama musim hujan itu setelah setahun kematiannya. Setelah memakai jas hujannya, Jiho berlari menuju stasiun kereta. Wujin yang tahu bahwa janji itu hanyalah dongeng Suah untuk meredam kesedihan Jiho. Wujin pun tak sanggup menghentikan putranya dengan berpura-pura ikut mencari keberadaan Suah sesuai keinginan Jiho, sambil terus memikirkan kalimat untuk memberi pengertian tentang kenyataannya kepada Jiho. Bahkan ketika hujan reda, Jiho terus merengek ingin mencari ibunya, dan Wujin pun hanya bisa menenangkannya dan membawanya pulang. Tapi justru saat itu mereka dibuat heran dengan adanya seorang wanita di terowongan kereta. Yang awalnya mereka berpikir bahwa wanita itu adalah orang gila yang tersesat. Tapi betapa terkejutnya Wujin, ternyata wanita itu adalah Suah, yang secara ajaib benar-benar datang kembali dari kematiannya. Tapi Suah yang mereka temukan itu terlihat linglung, dan ternyata tak memiliki ingatan apapun tentang mereka. Bahkan ketika Jiho menunjukkan foto keluarga Suah tidak meresponnya. Hingga membuat Wujin berpikir bahwa Suah telah mengalami amnesia. Dan Wujin kemudian bersekongkol dengan Jiho untuk membantu Suah mengingat kembali kenangan mereka dengan memperlakukan Suah selayaknya dulu ketika masih hidup, maka misi membuat Suah mengingat kembali kehidupannya pun resmi dimulai. Pertama-tama mereka membiarkan Suah yang masih terlihat lemas beristirahat, tapi selalu ditemani Jiho yang membuat Wujin iri dan tidak bisa tidur, dan hanya bisa mengelus lembut pipi istrinya yang sedang tertidur. Tapi sentuhan itu cukup untuk membuat Wujin bersemangat untuk cepat menuntaskan pekerjaannya lebih awal. Dan rasa iri itu harus kembali dirasakannya di pagi harinya ketika Jiho bisa mencium pipi Suah. Sedangkan Wujin hanya bisa mencium foto Suah yang jadi kebiasaan sebelumnya. Bahkan setelah Wujin mengantar Jiho bersekolah, anak itu memilih untuk membolos dan kembali pulang untuk menikmati waktu bersama ibunya dengan bermain bersama. Bermain permainan yang dulu sering mereka mainkan, membuat Wujin kembali didahului putranya. Hingga akhirnya kesempatan datang di mana Wujin tak perlu merasa iri kepada Jiho. Momen emas itu adalah di mana Wujin dengan heroiknya, Wujin bisa memeluk Suah untuk melindunginya dari letupan topoki yang sedang digoreng. Suah meletup karena terlalu panas, yang cukup membuat Wujin senang. Akhirnya Wujin pun semangat dan berinisiatif meminum obat dewasa ketika Suah mengatakan jika dia akan merawatnya setelah habis mandi, tapi ternyata Suah hanya berniat mengoleskan obat luka bakar ke punggung Wujin. Lagi-lagi itu cukup membuat Wujin bahagia. Hingga momen itu, Suah pun meminta Wujin menceritakan bagaimana awal mula keluarganya terbentuk. Hingga Wujin pun menceritakannya, dimulai sejak pertemuan pertama mereka ketika jadi sesama siswa SMA di kelas yang sama. Wujin mengaku bahwa dia tidak pernah punya keberanian mengutarakan cintanya kepada Suah.
Meskipun dia punya momen heroik ketika menyelamatkan Suah yang tenggelam di kolam renang, saat itu Wujin tetap tidak mempunyai nyali untuk mendekati Suah. Beruntung Wujin mempunyai sahabatnya Honggu sesama murid cupu, tetapi sosokan mengajari Wujin cara mendapatkan hati Suah. 너 남는 볼펜 있냐? 그럼 이따고 하겠지? Dan Honggu mengatur Wujin agar bisa berpasangan dengan Suah ketika pelajaran latihan dansa, tapi Wujin malah mengacaukannya dengan menginjak kaki Suah hingga satu insiden yang menyebabkan Suah sampai berdarah dan malah memegang bemper depan Suah. Beruntung ketika mereka lulus, Honggu berkata pada Suah jika Wujin ingin menulis kesan di buku tahunan kelulusan Suah. Tapi Wujin tetap tidak bisa bicara, dan malah tidak sengaja meninggalkan pulpennya di buku itu yang keburu dilipat Suah, tanpa berani memintanya karena sikap Suah yang sangat dingin karena insiden itu. Wujin baru punya keberanian di lebih dari 3 tahun setelahnya dibantu Honggu, yang memulai telepon duluan pada Suah. Beruntung Suah mau diajak bertemu hanya untuk mengembalikan pulpen murah Wujin, hingga dengan setelan perlente hasil dandanan Honggu, dengan sangat percaya diri di awal tapi tak banyak kata-kata ketika transaksi itu. Hingga akhirnya Wujin tiba-tiba nekat mengajak Suah untuk makan siang bersama, dan sedikit berbincang-bincang. Beruntung dengan keluguannya itu, Wujin berhasil membuat Suah mau lebih terbuka padanya. Dengan kejujuran dan kepolosan Wujinlah yang malah sukses menciptakan senyum dan tawa di wajah Suah, berbanding terbalik dengan semua yang diajarkan Honggu yang harus terlihat sempurna. 임수아! 뭐야? 나와. Hingga malam itu ditutup dengan Wujin yang harus bekerja kembali. Dan efek dari cerita malam itu membuat Suah perlahan menerima perannya sebagai seorang ibu dan istri dari Wujin. Dan ketika sedang berkeliling, Suah menemukan gudang yang terpisah dari rumahnya yang berisi kenangan tentang masa lalunya dan tempat Suah mengarang dongeng. Hingga ketika malam berikutnya, saat Wujin mendekatkan diri pada Suah, rumah mereka tiba-tiba kedatangan Honggu yang mabuk dan frustasi karena tak kunjung mendapatkan pasangan. Teriakan Honggu yang keras di tengah malam itu jelas akan membuat Suah bangun. Hingga Wujin yang khawatir Honggu pingsan. Ketika melihat Suah kembali, Wujin pun berusaha mendorong Honggu keluar. Tapi Suah yang penasaran akhirnya bertemu dengan Honggu yang syok setengah mati. Beruntung Honggu langsung lari ketakutan karena dia merasa telah melihat sosok hantu Suah. Tapi gara-gara gangguan tengah malam Honggu itu, mereka jadi punya momen berdua lagi. Dan Wujin bisa melanjutkan ceritanya lagi. 너무 됐어. Setelah menonton bioskop bersama dan mulai bisa berpegangan tangan, Wujin pun bercerita momen pertama kali mereka berpegangan tangan saat mereka pacaran dulu. Saat menonton bioskop mobil gratisan dari atas bukit dengan menggunakan teleskop kecil dan mendengarkan suaranya dari mencuri sinyal radio. Di mana Wujin mencuri ciuman pertamanya ketika mereka berebut teleskop itu. Hingga saat Suah sibuk menonton film, Wujin bisa memanfaatkan momen itu sebaik mungkin. Walaupun harus kena tampar Wuah, beruntung Wuah menyangka itu gigitan nyamuk yang nakalnya kebangetan. Yang membuat Wujin nekat mengulanginya lagi, selagi ada kesempatan hingga membuat Wuah harus menutup matanya karena ketakutan, yang ternyata nyamuknya sangat besar. Dan kejadian itu membuat Suah mau memakai kembali cincin kawinnya lagi, sebagai tanda bahwa ia sudah benar-benar kembali menjadi bagian penting dari keluarga itu, dan kebahagiaan pun terus menyelimuti keluarga kecil itu setiap hari, meski dengan penuh kesederhanaan.
나 괜찮아. Hingga Suah harus mengetahui keadaan penyakit kelainan Wujin yang membuat Wujin selalu pingsan ketika jantungnya berpacu terlalu keras, dan Wujin pun menceritakan awal dia mendapatkan penyakitnya, di mana saat mereka awal berpacaran dulu Wujin sempat melakukan lomba renang untuk kejuaraan nasional yang sekaligus menjadi akhir dari karir renangnya. 국가대표 선 호르몬 분비를 지향하는 부분에 분자가 생겼대. Setelah Wujin mengetahui penyakit itu, Wujin yang menaruh martabat dan harga diri merasa minder dan tak pantas lagi menampingi Suah, memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Suah karena Wujin ragu bisa membahagiakan Suah. 없어? Dengan terpaksa Wujin mematahkan hati kekasihnya itu agar Suah bisa mendapatkan pengganti dirinya yang bisa membahagiakan Suah dalam finansial. Ternyata benar saja, setahun kemudian Wujin melihat Suah sudah dijemput seorang pria bermobil mewah yang jadi tanda bahwa kini Suah telah memiliki seorang pasangan yang bisa membahagiakannya secara finansial, membuat Wujin merasa sangat lega melihat Suah dengan kekasihnya yang baru, tapi tetap tidak bisa menutupi kesedihannya. 그 후론 우린 Beruntung beberapa bulan setelahnya Suah kembali menelponnya dan meminta Wujin untuk menemuinya di stasiun kereta, yang ternyata Suah benar-benar tidak bisa move on dari Wujin dan menyatakan dirinya siap untuk menjadi istri Wujin dengan keadaan apapun, meski dengan segala keterbatasan Wujin dan tentangan orang tua Suah. Dan itu merupakan awal mula mereka untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu menikah dan berkeluarga, di mana langkah Suah itu mendapatkan tentangan sangat keras dari orang tuanya, yang mengkhawatirkan masa depan Suah yang akan hidup serba kekurangan. Tapi ternyata langkah itu justru mengantarkan hidup Suah pada tahun-tahun paling bahagianya dan berharga sebelum dia meninggal dunia. 내가 먼저 한 거네. Tapi setelah kebahagiaan mereka mulai sempurna kembali, setelah melihat berita televisi mengabarkan cuaca musim hujan segera berakhir 2 minggu ke depan, Wujin yang tahu bahwa pertemuan mereka akan segera berakhir segera mematikan televisi itu. Sedangkan Suah fokus mempelajari semua keterampilan mengurus rumah dan memasak menu sederhana, agar sedikit mengurangi beban Wujin. 있잖아. 우와. 우와. 봐봐. 진짜 잘 만들었어요. 아 진짜? Dan setelah Suah tahu dari dongeng karangannya dulu di malam harinya setelah Jiho tertidur, Suah terus menonton rekaman video keluarga mereka dan menangis sendirian saat Wujin selalu tidak ada di rumah. Sedangkan diam-diam Wujin mengajak Honggu untuk mengangkut ranting-ranting kayu dan menyusunnya untuk menutupi terowongan kereta. Di mana Wujin berpikir bahwa dia bisa mencegah Suah pergi dari keluarganya, hingga kesedihan Wujin memuncak ketika tiba-tiba Jiho berulah di sekolah karena mencuci mobil milik wali murid teman sekelasnya, dengan menggunakan alat seadanya yang malah merusak cat mobil itu. Dan ketika bertanya alasannya, Jiho yang sangat menyesal terus menunduk karena sedih melihat ayahnya yang dimaki dengan kalimat yang kasar oleh ibu temannya, dan menyesali perbuatannya, hingga tangis Jiho pun pecah di jalan menuju rumah mereka. Jiho pun memberitahu alasan pada ayahnya kenapa dia mencuci mobil ibu temannya itu. Yang tidak lain alasannya untuk menunda kepulangan ibunya, karena temannya itu pernah bercerita tentang mitos. Jika seseorang mencuci mobil saat siang terik, maka hujan akan segera turun. Mendengar itu, hati Wujin pun luluh mengetahui bahwa anaknya juga ternyata mengalami kesedihan yang sama, menjelang berakhirnya musim hujan tahun itu, hingga mereka pun menangis bersama. Setelahnya hati Wujin pun semakin merasa patah hati dan hancur, ketika dia menemukan tanggul yang dibuatnya telah rusak oleh longsoran air dan banjir dari atas terowongan itu. Sedangkan Suah juga diam-diam menemui Honggu untuk memesan kue ulang tahun dan merayakan ulang tahun Jiho lebih awal, karena Suah tahu waktunya tidak lama lagi bersama keluarga mereka. Hingga setelah merayakan ulang tahun yang dipercepat itu, di malam harinya Suah dan Wujin berpelukan dan saling berjanji untuk merawat Jiho dengan sebaik mungkin sambil saling menangisi nasib satu-satunya putra mereka. Hingga tangis Suah semakin pecah ketika menghadiri konser kenaikan kelas Jiho sendirian tanpa Wujin, di mana ketika konser itu selesai Jiho maju ke depan dan berkata, jika dia akan menjaga ayahnya dengan kekuatan mode terkuatnya
untuk melindungi dan membantu ayahnya, sesuai pesan dari ibunya Suah yang harus saling menjaga ketika Suah pergi. Dimulai dari memasak, merawat diri, mencuci baju, dan bersih-bersih rumah. 잘한다. 나는 Sedangkan Wujin yang buru-buru ingin menghadiri konser itu harus terhambat dan tidak bisa menghadiri konser itu, karena harus menolong bos yang serangan jantung dan tenggelam di kolamnya. Hingga setelahnya matahari yang cerah pun akhirnya datang, hingga Wujin yang ternyata baru sadar dari pingsannya karena penyakitnya kambuh saat harus ikut tenggelam, karena insiden tadi pun lari sekuat tenaga menuju terowongan, begitu juga Jiho yang tidak ingin ketinggalan momen terakhir dengan ibunya, yang juga segera mengejar ibunya ke terowongan itu. Hingga akhirnya di dalam terowongan yang gagal dipagari Wujin itu, mereka berdua pun beradu tangis. Suah dan Jiho pun tak henti-hentinya saling meminta maaf, karena saling merasa belum jadi yang terbaik untuk satu sama lain, tapi mereka juga saling berterima kasih karena bagi Suah, Jiho sudah menjadi anak terbaik bagi Suah. Begitu juga Suah yang sudah berusaha jadi ibu terbaik bagi Jiho. 엄마가 얼마나 행복했는데. 그리고 우리 치우야 절대 Tapi satu orang masih belum hadir di sana, yaitu Wujin. Yang ternyata Wujin masih berusaha secepat mungkin menuju terowongan dengan berbagai rintangannya, hingga akhirnya Wujin dipaksa menyerah oleh penyakitnya, dan harus terjatuh lemas sebelum sampai ke terowongan, karena penyakitnya yang harus benar-benar terpaksa menghentikan langkahnya. 아마 너 닮아서. 나 행복한 거 안 보여? Tapi ingatan tentang momen bersama Suah lah, yang akhirnya membuat Wujin bisa bangun dan mengejar kepulangan Suah. Hingga akhirnya Wujin masih sempat melihat wajah Suah untuk yang terakhir kalinya, walaupun mereka tak saling bicara. Tapi dari senyuman Suah itu, Wujin tahu bahwa selama kehidupan Suah Wujin telah berhasil memberikan kebahagiaan yang dijanjikannya, hingga Suah akhirnya menghilang. Dan setelah beberapa bulan Wujin dan Jiho melewati waktu bersama tanpa Suah, Wujin menemukan buku diary Suah yang selama ini tidak pernah mau Wujin baca, dan saat Wujin membuka diary itu, Wujin mengetahui fakta sebenarnya tentang Suah. 우리 반 남자아이를. Yang ternyata Suah lebih dulu mencintai Wujin sejak awal. Bahkan sebelum cintanya Wujin dimulai untuk Suah, diary itu juga menggambarkan sisi lain dari cerita Wujin, dimulai dari kedekatan mereka sampai akhir pertemuan mereka. Dan diary itu juga ternyata memiliki versi cerita Suah tentang kejadian setelah mereka putus. 나 정우진이라고. 오랜만에 너에게서 편지가 왔. 세 번의 데이트를 끝으로. Di mana ternyata pria pada mobil mewah itu hanyalah teman biasa. Bahkan saat itu Suah melihat Wujin dan rela mengejar Wujin dalam guyuran hujan. Tapi sayangnya karena kejadian itu bukannya bertemu Wujin, Suah malah tertabrak mobil dan mengalami koma di rumah sakit. Justru keajaiban itu datang saat koma itu, karena pada saat itu Suah melintasi masa depan dan menjadi sosok Suah yang ditemui Jiho dan Wujin di terowongan, yang membuat Suah tidak memiliki memori apapun tentang keluarga kecilnya dengan Wujin dan Jiho. 완전히 지워진 채 미래로 가 있었어. 3살의 너와 Justru pada momen kebersamaan itulah yang membuat Suah tahu apa yang harus dilakukannya ketika dia sadar dari komanya, yaitu langsung mengejar Wujin dan menikah dengan Wujin seperti pada cerita versi Wujin. 당신과 헤어진 채 살아간다면 되살아나는 거야. 행복하게 산다는 너무도 멋진 Di mana saat itu Suah menelpon Wujin dan siap jadi istrinya dalam keadaan apapun, dan untuk memenuhi janjinya kepada Suah, Wujin terus menjaga Jiho hingga dewasa dan jadi anak yang sangat berbakti dan penyayang, dan film Be With You pun tamat. 뭐냐? 야, 확실히 네가 아빠보다 낫다. 감사합니다.
Mohon jangan lupa subscribe-nya ya, agar Mimin tetap bisa menyajikan film yang seru dan memberi manfaat. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.